Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan keterampilan menulis. Saudara, apakah Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Untuk pembahasan kita pada hari ini adalah pengembangan paragraf. Siapa yang telah mengetahui tentang pengertian paragraf? Ayo, siapa? Baik, saudara, paragraf itu merupakan seperangkat kalimat yang tersusun logis, sistematis, yang mengandung satu alur pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam karangan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, paragraf itu merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu, baik itu kepaduan bentuk maupun kepaduan makna, serta mengandung satu ide pokok. Saudara, paragraf itu sebetulnya dapat kita katakan sebagai kumpulan kalimat yang terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, kalau kita membuat sebuah karangan, saudara, kita membutuhkan beberapa paragraf di dalam sebuah karangan itu. Nah, apalagi kalau kita menulis karya ilmiah. Nah, dalam sebuah karya ilmiah, ini paragraf yang kita tulis itu haruslah paragraf yang kohesif dan coherence. Kohesif ini berarti kepaduan bentuk, sedangkan coherence adalah kepaduan maknanya. Saudara, di dalam sebuah paragraf yang baik, ia hanya mengandung satu ide pokok dan beberapa ide penjelas atau ide pengembangnya. Khususnya ini dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, saudara, nanti ide pokok ini bisa kita tuangkan ke dalam kalimat topik. Sedangkan ide penjelasnya atau ide pendukungnya ini atau ide pengembangnya bisa kita tuangkan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pendukung ataupun kalimat-kalimat pengembang. Oleh sebab itu nanti jadilah sebuah paragraf yang baik. Saudara, perlu saya sampaikan pada Anda bahwa sebetulnya ada persyaratan paragraf yang harus Anda kuasai. Yang pertama, untuk membuat sebuah paragraf, Anda harus memiliki persyaratan kesatuan keutuhan. Kemudian yang kedua, persyaratan pengembangan. Yang ketiga, persyaratan kepaduan dan koherensi. Dan yang keempat, persyaratan kekompakan atau kohesi. Nah, ada keempat persyaratan paragraf ini akan membuat paragraf kita menjadi paragraf yang baik. Sehingga nanti karangan kita pun menjadi karangan yang baik. Saudara, coba kita lihat satu persatu ya tentang persyaratan paragraf tersebut. Yang pertama, persyaratan kesatuan. Saudara, persyaratan kesatuan ini berarti sebuah paragraf itu hanya mengandung satu ide pokok atau mengandung satu kalimat topik berarti dan beberapa ide penjelas ataupun beberapa kalimat penjelas. Nah, saudara, kemudian pada persyaratan pengembangan berarti kita itu di dalam menulis sebuah paragraf mengembangkan ide pokok ke dalam ide-ide penjelas. Atau kalau kita sudah tuangkan dalam sebuah kalimat berarti kita itu mengembangkan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelasnya. Jelas, saudara? Kemudian, saudara, untuk persyaratan paragraf yang baik juga kita harus memiliki persyaratan kepaduan atau koherensi ya. Nah, kepaduan ini berarti keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf itu dan berarti juga
keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Jadi coherence ini, paragraf yang coherence maksudnya itu adalah paragraf yang enak sekali dibaca, runtut ya, dan mudah sekali dipahami. Nah, inilah sebetulnya paragraf yang coherence. Jadi dia memiliki kepaduan makna. Tuh ya. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian saudara, berikutnya adalah persyaratan kekompakan atau kohesi. Nah, untuk membuat paragraf yang baik tadi, persyaratan kekompakan atau kohesi ini penting sekali Anda kuasai. Kekompakan dalam paragraf itu dipilih dalam dua kategori. Ingat ya, yang pertama itu kekompakan struktural dan yang kedua kekompakan leksikal. Nah, kekompakan struktural itu ditandai oleh adanya hubungan struktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf itu ya. Sedangkan kekompakan leksikal itu ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf itu untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf tersebut. Jelas? Nah, saudara, adapun kekompakan struktur itu diungkapkan dengan struktur kalimat yang kompak dan serasi tentunya. Nah, mudah kan di dalam membuat sebuah paragraf yang baik, asal saja Anda menguasai keempat persyaratan tadi, yaitu persyaratan ya kesatuan, kepaduan ya, persyaratan pengembangan, persyaratan ya kemudian kepaduan atau koherensi dan juga persyaratan kekompakan atau kohesi ya. Nah, saudara, kita juga perlu ya mengetahui sebetulnya bagaimana kita menggunakan ya pengulangan ataupun repetisi struktur kalimat di dalam sebuah paragraf itu sendiri ya. Nah, kita bisa membuat sebuah pengulangan untuk mengungkapkan gagasan yang berbeda sebetulnya dalam sebuah paragraf itu. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan repetisi struktur kalimat. Repetisi itu adalah pengulangan ya. Misalnya, Anda akan mengulangi kata darah biru. Misalnya darah biru itu, darah biru saya sendiri. Kemudian Anda ingin mengulang kata saya sendiri. Berarti pabrik ini milik saya sendiri. Nah, duit ini duit saya sendiri misalnya ya. Nah, itu merupakan pengulangan struktur ya, repetisi. Saudara, adapun di dalam sebuah paragraf itu kita juga bisa menggunakan alat penghubung kalimat ataupun konjungsi untuk hubungan antar kalimat. Nah, inilah yang membuat paragraf itu menjadi paragraf yang kohesif. Nah, hubungannya ini, saudara, hubungan yang logis antara lain yaitu ditandai oleh konjungsi-konjungsi berikut. Misalnya karena itu, dengan demikian, jadi, akibatnya, oleh sebab itu, singkatnya dan pendeknya ya. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah hubungan kronologis. Jadi berarti ada dua hubungan ya, hubungan logis dan hubungan kronologis. Nah, hubungan kronologis ini ditandai oleh konjungsi-konjungsi berikut. Misalnya mula-mula, kemudian, setelah itu, sebelumnya, dan akhirnya. Nah, inilah konjungsi ataupun alat penggabung kalimat ya untuk hubungan antar kalimat ini ataupun konjungsi antar kalimat. Nah, jadi Anda bisa menggunakan beberapa konjungsi tersebut ya untuk menghubungkan antar kalimat ataupun menggabungkan kalimat dalam sebuah paragraf tersebut sehingga paragraf Anda menjadi paragraf yang kohesif. Kohesif itu kepaduan bentuk ya. Kemudian saudara, coba kita lihat pada hubungan kronologis tadi itu, misalnya Anda menggunakan kata mula-mula ya, kemudian setelah itu, lalu misalnya. Nah, contohnya begini. Coba Anda dengarkan baik-baik.
Kemahiran berbicara anak berproses secara bertahap. Mula-mula anak hanya bisa meraban. Kemudian anak dapat mengucapkan vokal. Setelah itu anak dapat mengucapkan konsonan. Lalu anak dapat mengucapkan kata bentuk pivot, yakni kata yang diwakili oleh suku kata. Nah, di sana ada kata mula-mula, kemudian, setelah itu, dan kata lalu. Nah, itulah saudara hubungan kronologis yang terdapat dalam sebuah paragraf. Itu contohnya ya. Nah, kemudian saudara, bagaimana dengan kekompakan leksikal dalam paragraf itu? Saudara, kekompakan leksikal ini adalah kekompakan katanya ya. Nah, ini juga bisa Anda lihat pada paragraf yang tadinya menggunakan misalnya itu kata ganti orang, kemudian menggunakan kata ganti benda dan lain sebagainya, sehingga nanti Anda bisa menggunakan misalnya itu menggunakan kata bapak, nanti setelah itu Anda gunakan kata ganti iya misalnya ya. Nah, kemudian hal yang Anda kemukakan Anda bisa menggunakannya dengan kata ganti itu misalnya, atau menggunakan kata ganti tersebut. Lalu saudara, perlu juga saya sampaikan kepada saudara itu tentang jenis-jenis paragrafnya. Nah, saya kira saudara, Anda juga harus memahami dulu apa jenis-jenis paragraf itu sendiri. Nah, jadi jenis paragraf itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Meskipun demikian masih ada jenis paragraf yang lainnya seperti paragraf deskriptif atau paragraf naratif ya, atau bisa jadi paragraf sentral nantinya. Nah, saudara, tapi 3 hal ini, 3 jenis paragraf yang umum ini yang biasa digunakan oleh si penulis dalam menulis sebuah karyanya, karya ilmiah tentunya ya. Nah, saudara, yang pertama itu kita lihat pada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf. Saudara, apa itu kalimat topik? Kalimat topik itu adalah kalimat yang akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi kalimat topik ini kalimat utama ya. Kalimatnya masih bersifat umum yang perlu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas tadi itu. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat topik tersebut. Nah, kalimatnya sudah khusus atau spesifik. Saudara, jadi kalau kita menulis sebuah karangan ataupun tulisan kita, tulisan ilmiah kita, nah kita bisa meletakkan kalimat topik itu di awal paragraf. Nah, kalimat topik yang terletak di awal paragraf itu dinamakan paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, jenis paragraf yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di akhir paragraf. Saudara, berarti ketika Anda menulis sebuah karangan atau tulisan karya ilmiah Anda boleh meletakkan kalimat topiknya itu di akhir paragraf. Jadi Anda itu mengawali paragraf itu dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Silakan saja kalimat-kalimat penjelasnya atau kalimat-kalimat pengembang tadi itu ya Anda tulis, lalu nanti Anda simpulkan. Kesimpulan Anda itu menjadi kalimat topiknya. Jadi kalimat topiknya Anda letakkan di akhir paragraf. Nah, kalimat topik yang terletak di akhir paragraf ini dinamakan paragraf induktif. Jelas semuanya? Baik, kita lanjutkan. Saudara, kemudian ada lagi jenis paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Nah, paragraf deduktif induktif ini, saudara, adalah paragraf yang kalimat topiknya
terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi kalimat topiknya terletak di awal dan di akhir paragraf ya. Nah, namun kalimat topiknya hanya satu, saudara, yaitu hanya terletak di awal paragraf saja. Sedangkan di akhir paragrafnya itu hanyalah sebagai penegasnya saja, menegaskan kembali kalimat topik yang ada di awal paragraf tadi, sehingga terlihat dua paragraf, padahal ini hanya satu paragraf. Jadi maksudnya, mohon maaf, terlihat sekali dua kalimat topik dalam paragraf itu, padahal hanya satu kalimat topiknya, yaitu di awal paragraf. Sedangkan di akhir paragraf hanyalah sebagai penegasnya saja ya. Paham? Kira-kira? Paham. Jadi kalimat topik yang berada di akhir paragraf itu kita gunakan bahasa yang berbeda ya dengan kalimat topik yang terletak di awal paragraf. Tetapi maksudnya sama. Jadi baik kalimat topik yang terletak di awal paragraf maupun di akhir paragraf maksudnya sama. Itu ya. Nah, kemudian saudara, ini sebagai contoh supaya Anda tidak bingung. Misalnya di awal paragrafnya saya buat sebuah kalimat topiknya begini. Belajar pada hakikatnya berlangsung sepanjang hayat. Kemudian nanti saya kembangkan kalimat topik itu ke dalam kalimat-kalimat penjelasnya. Lalu nanti saya simpulkan kembali atau saya tegaskan kembali kalimat topik yang terletak di awal paragraf tadi menjadi pendek kata belajar itu tidak mengenal batas umur. Sama tidak maksudnya antara kalimat belajar pada hakikatnya berlangsung sepanjang hayat dan pendek kata belajar itu tidak mengenal batas umur. Sama kan? Nah, kalau begitu berarti itulah yang dinamakan paragraf deduktif induktif. Kemudian saudara, selain ketiga jenis paragraf tadi, sebetulnya ada lagi paragraf yang dinamakan paragraf sentral. Paragraf sentral ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di tengah-tengah paragraf. Nah, ini sebetulnya boleh saja Anda menulis kalimat topiknya diletakkan di awal paragraf. Nah, itu berarti Anda itu menyampaikan ya penjelasannya dulu, kemudian Anda simpulkan ya ke dalam kalimat topik, kemudian Anda jelaskan lagi dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, saudara, jadi kalau demikian saudara, intinya bahwa kalau Anda ingin membuat paragraf deduktif, berarti pola berpikir Anda yaitu dari umum ke khusus ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin membuat paragraf induktif, berarti pola pikir Anda dari khusus ke umum. Lalu kalau Anda ingin membuat paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran, pola berpikir Anda berarti dari ya deduktif induktif dari umum, khusus ya. Kemudian umum lagi. Nah, ini namanya deduktif induktif. Sedangkan kalau Anda ingin membuat paragraf yang sentral, pola berpikir Anda berarti dari khusus, umum, khusus. Gitu ya. Jelas kira-kira? Baik. Saudara, selanjutnya saya pun akan menjelaskan pada Anda tentang paragraf yang lain, yaitu jenis paragraf yang lain adalah paragraf deskriptif. Nah, paragraf deskriptif ini bisa kita katakan sebagai paragraf naratif atau paragraf narasi. Ini adalah yang biasanya kita gunakan dalam sebuah novel, cerpen, ya, naskah drama, dan lain sebagainya. Saudara, paragraf deskriptif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat topik dan kalimat pengembang. Bisa jadi semua kalimat yang terdapat dalam paragraf itu merupakan kalimat topik atau sebaliknya merupakan kalimat pengembang semua. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika kita membuat paragraf deskriptif ini, karena dia semua kalimatnya berdiri sendiri ya. Nah, oleh sebab itu
kita tidak bisa menentukan mana kalimat topiknya. Bisa jadi semuanya kalimat topik begitu. Tapi kita bisa menentukan ide pokok sebuah paragraf tersebut. Nah, untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf deskriptif, kita harus membaca keseluruhan kalimat tersebut. Lalu saudara, kita simpulkan apa ide pokoknya. Itu ya. Nah, oleh sebab itu harus kita baca secara keseluruhan, baru kita simpulkan menjadi sebuah ide pokok. Karena kalimatnya berdiri sendiri semuanya. Ya, jelas? Baik. Selanjutnya, saudara. Nah, kembali pada pengembangan paragraf itu sendiri. Saudara, pengembangan paragraf sebetulnya adalah pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembang. Oleh sebab itu, saudara, di dalam sebuah paragraf itu, makanya tadi terdapat sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas tadi itu. Nah, pengembangan paragraf ini membutuhkan prasyarat ya, yaitu pengembangan gagasan dasar ke dalam gagasan pengembang atau sejumlah gagasan pengembang. Nah, saudara, pengembangan paragraf ini berwujud atau terpenuhi jika kalimat topik sudah dilengkapi dengan kalimat-kalimat pengembangnya. Oleh sebab itu, paragraf yang baik sebetulnya adalah paragraf yang mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Nah, seperti itu. Saudara, bisa saja kita lihat contoh berikut ini ya. Ya. Jadi saya akan memberikan ya kalimat topiknya kepada Anda. Nah, kalimat topiknya seperti ini. Peristiwa yang mungkin terjadi adalah ayam memakan telur. Nah, itu kalimat topiknya. Kalimat topik ini bisa kita kembangkan ke dalam kalimat-kalimat pengembangnya, saudara. Sehingga nanti menjadilah satu kesatuan yang utuh paragraf itu. Nah, ini kalimat-kalimat yang akan kita kembangkan itu sebetulnya menjelaskan tentang ya kalimat topik tadi, yaitu peristiwa yang mungkin terjadi adalah ayam memakan telur. Misalnya kalimat penjelas kita menjelaskan kalimat topik tadi ya, yaitu peristiwa itu sering dijumpai pada pemeliharaan ayam sistem kandang liter. Lalu kalimat berikutnya untuk kalimat penjelasnya, pada pemeliharaan sistem baterai, hal itu jarang terjadi karena telur akan menggelinding keluar, terpisah dari ayam sehingga ayam tidak dapat memakannya. Namun, bila telur sulit menggelinding karena kemiringan lantainya kurang, peristiwa ayam memakan telur dapat saja terjadi. Nah, itu semua kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat topik, yaitu peristiwa yang mungkin terjadi adalah ayam memakan telur. Saudara, sebetulnya paragraf yang saya sampaikan tadi itu berasal dari kerangka paragraf. Nah, oleh sebab itu Anda apabila ingin membuat sebuah paragraf, sebaiknya saya sarankan membuat kerangka paragrafnya dulu ya. Nah, kalau Anda sudah membuat kerangka paragraf, ini akan mudah Anda mengembangkannya ke dalam sebuah paragraf. Misalnya, saudara, kerangka paragraf Anda ini Anda buat gagasan dasarnya apa, kemudian gagasan pengembangnya apa saja. Ini gagasan penjelas. Nah, gagasan dasar ini sama saja dengan ide pokok ya. Misalnya gagasan dasar Anda atau ide pokoknya adalah kemungkinan terjadinya peristiwa ayam memakan telur. Nah, kemudian saudara, gagasan pengembangnya ataupun ide penjelasnya itu adalah bisa jadi Anda buat yang pertama, sering terjadinya peristiwa ayam memakan telur pada sistem kandang liter. Kemudian yang kedua, jarang terjadinya peristiwa ayam memakan telur pada sistem kandang baterai. Dan yang ketiga, bisa jadi Anda buat ya ide pengembangnya atau ide penjelasnya atau gagasan pengembang ada terjadinya kemungkinan ayam memakan telur pada sistem kandang baterai jika
telur sulit menggelinding. Nah, dari gagasan dasar tadi itu, saudara, yaitu kemungkinan terjadinya peristiwa ayam memakan telur, nanti Anda tuangkan ke dalam kalimat topik, ya. Nah, kalimat topiknya tadi itu kan begini nih. Peristiwa yang mungkin terjadi adalah ayam memakan telur yang berasal dari ini ya, kemungkinan terjadinya peristiwa ayam memakan telur. Nah, begitu juga dengan gagasan pengembang dalam kerangka paragraf yang kita buat tadi, bisa kita kembangkan dalam ya kalimat-kalimat penjelas pada paragraf tersebut, ya. Oke, jelas? Baik. Saudara, pada dasarnya sebetulnya Anda bisa mengembangkan gagasan pengembang ini ya berdasarkan substansi isinya. Jadi gagasan pengembang ataupun ide penjelas tadi itu dapat Anda pilih ini berdasarkan kategori-kategori berikut. Bisa berupa fakta, contoh ya, definisi, ilustrasi, kemudian penjelasan atau eksplanasi ya, lalu rincian spesifik, analogi, sebab dan atau akibat, atau juga bisa berupa kombinasi di antara gagasan pengembang tersebut. Nah, oleh sebab itu, untuk ya kalimat-kalimat penjelasnya nanti yang akan Anda tulis dalam paragraf itu, Anda bisa menyampaikannya dengan substansi yang saya sampaikan tersebut, yaitu berupa fakta tadi, contoh, definisi, ilustrasi, penjelasan ya, rincian spesifik dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara, perlu juga Anda ketahui bahwa pengembangan paragraf itu dapat berupa pengembangan secara internal dan juga pengembangan secara eksternal. Apa itu pengembangan internal? Saudara, pengembangan secara internal ini berarti paragraf itu terjadi di dalam satu paragraf dalam bentuk pengembangan gagasan dasar ke dalam gagasan pengembang yang dilanjutkan dengan pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembang atau kalimat-kalimat penjelas. Jadi kita itu menjelaskan kalimat topik tadi ya ke dalam kalimat-kalimat penjelas, sehingga nanti akan mudah dipahami oleh si pembacanya. Tapi kalau kita tidak jelaskan secara rinci, ya nanti mereka tidak memahaminya, begitu ya. Oleh sebab itu di dalam sebuah paragraf harus memiliki satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Nah, ini untuk karya tulis ilmiah. Saudara, lalu pengembangan secara eksternal ini adalah pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Nah, kalau tadi pengembangan internal, yaitu kita mengembangkan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelasnya atau kalimat-kalimat pengembangnya, sedangkan pengembangan secara eksternal ini yaitu pembentukan paragraf itu dalam teks ini ya dikaitkan dengan paragraf yang lainnya. Nah, hasil pengembangan ini adalah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Jadi antar paragraf itu ini ya saling keterkaitan. Jadi koheren betul nanti tidak berdiri sendiri gitu, memiliki makna yang utuh. Nah, kemudian dalam pengembangan secara eksternal ini saudara, dua paragraf atau lebih ini bisa saja memiliki hubungan kedudukan. Nah, dalam hal ini ada dua alternatif kedudukan yang dapat kita lihat, yakni hubungan setara dan hubungan bertingkat. Ya, bisa jadi berarti kalau hubungan setara, misalnya paragraf pertama itu saudara Anda menulis tentang jenis-jenis motor. Paragraf kedua Anda membahas tentang motor Honda. Paragraf yang ketiga Anda membahas tentang motor Yamaha. Nah, antara paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua dan ketiga itu adalah hubungan bertingkat. Ya, sedangkan antara paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga itu namanya hubungan setara.
Nah, setara itu kan sama-sama jenis motor. Sedangkan setara ini maksudnya itu sama-sama membahas tentang motor, yaitu motor Yamaha dan juga motor Honda. Sedangkan ya yang bertingkat tadi, yang pertama kita membahas tentang jenis motor, yang kedua membahas tentang ya jenis motornya itu sendiri ya, yaitu motor Yamaha tadi itu atau motor Honda misalnya dan sebagainya. Nah, saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira ini tidak begitu sulit sebetulnya untuk membuat sebuah paragraf yang baik. Asal saja paling tidak Anda itu bisa membuat sebuah paragraf itu menjadi kohesif dan koheren. Perlu diketahui kembali bahwa paragraf yang kohesif itu adalah paragraf yang memiliki kepaduan bentuk, sedangkan coherence adalah paragraf yang memiliki kepaduan makna. Namun demikian, paragraf itu juga harus memiliki satu kesatuan yang utuh. Jadi ada persyaratan kesatuan tadi itu, dan juga harus memiliki pengembangan. Nah, pengembangan ini berarti paragraf itu dikembangkan dari ide pokok ke dalam ide-ide penjelas atau ide-ide pengembangnya, atau dari kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelasnya atau kalimat-kalimat pengembangnya. Ya jelas saudara, saya kira mudah sekali ya. Untuk berikutnya silakan Anda buat tugas ini, yaitu rangkuman ataupun konsep ya, buat sebuah rangkuman atau sebuah konsep tentang pengembangan paragraf. Kemudian hasil rangkuman Anda itu atau konsep tersebut silakan Anda kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Kirim ke email saya tugasnya, yaitu ke dalman.bangka@gmail.com. Baik saudara, saya kira itu untuk pembelajaran mata kuliah keterampilan menulis tentang pokok bahasan pengembangan paragraf pada hari ini. Saya berharap Anda bisa mencari tambahan referensi, baik itu dari buku maupun dari internet ya. Silakan saja Anda kembangkan sendiri. Mudah-mudahan Anda menguasai bagaimana cara mengembangkan paragraf dengan baik, dan Anda akan mampu membuat paragraf dengan baik sehingga nanti hasilnya karangan Anda pun akan menjadi karangan yang baik. Saya kira demikian saudara, saya yakin Anda pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.